Halo semuanya, selamat datang kembali di Owner Indonesia. Di sisi kanan ini adalah saluran air di sepanjang Jalan Kali Baru, dan yang kita lihat saluran ini jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Air yang mengalir itu sudah turun ya, ataupun sudah surut, walaupun tadi malam sempat hujan yang cukup lebat. Namun karena saluran airnya sudah lebih dalam, kemudian sudah digali dan juga dilebarkan, maka air dapat mengalir dengan lancar menuju ke utara ataupun ke saluran-saluran lainnya yang ada ke arah lahan-lahan pertanian. Baik, di depan kita ini adalah lokasi yang tadinya dipenuhi oleh rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang dipergunakan oleh masyarakat ya untuk tempat tinggal ataupun untuk beraktivitas berdagang. Namun saat ini sudah berubah total menjadi pemandangan yang indah dikarenakan area tersebut sudah bersih dari bangunan-bangunan. Untuk lebih lengkap, kita akan melewati dan menelusuri Jalan Kali Baru dari arah Jalan Sumberjaya. Sejauh mana proses pengangkatan dari lumpur-lumpur yang sudah digali, ya, lumpur saluran air yang sempat tersumbat, ditambah lagi banyak bangunan liarnya. Langsung saja, seperti yang kita bisa lihat di sini, di bagian pinggir ke arah Jalan Kali Baru, ya, sudah tidak ada tumpukan-tumpukan sedimentasi, kemudian juga sampah-sampah. Tinggal yang di sisi seberang masih perlu penataan karena bangunan-bangunan yang ada itu masih terpapas, yang mungkin perlu perapian dan pekerjaan lainnya, penyelesaian bangunan menjadi sempurna kembali kalau ingin tetap dilanjutkan. Karena beberapa bangunan itu ada yang terpapas bagian depannya saja, ada yang terpapas sampai ke tengah dari ruang bangunan, ada yang sampai ke sisi belakang. Nah, area pinggir sungai sebenarnya yang di seberang itu harusnya 5 meter ya ke arah bangunan, karena kemungkinan akan dipakai sebagai akses juga untuk masyarakat, apakah nanti sebagai jalan inspeksi atau juga sebagai jalan umum seperti ini, sehingga arus kendaraan menjadi jauh lebih lancar. Ya, ibu ini mulai berjualan ya, mungkin di pagi hari menyiapkan sarapan, mudah-mudahan setelahnya dapat memindahkan kembali gerobaknya atau mencari lokasi lain sehingga tidak diikuti oleh pedagang-pedagang lainnya yang mulai mendirikan bangunan-bangunan ataupun tenda-tenda untuk berdagang, sehingga makin lama makin ramai, pelan-pelan ya, membangun sedikit demi sedikit. Bahkan nanti takutnya bisa menutupi sungai kembali dengan membangun lantai-lantai yang permanen dari beton. Panjang Kali Baru ini dari arah rel sampai ke titik temu tadi dengan Jalan Sumberjaya adalah 2 km, dan proses pembongkaran telah dilakukan pada April lalu. Hingga Mei ini kita lihat sudah menjadi sangat bersih ya, sangat rapi dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun ini masih bisa dilakukan penataan lagi agar benar-benar menjadi sebuah lingkungan yang baik. Untuk saluran air yang kita lihat di kedua sisinya sebenarnya itu membutuhkan semacam turap ataupun beton penahan agar tanah-tanah yang ada tidak longsor seperti yang kita bisa lihat di seberang. Kalau longsor dan terbawa air tentunya akan menimbulkan lagi ya, menjadi sedimentasi ataupun endapan-endapan tanah lumpur yang ada di dalam kali, ditambah kalau ada yang membuang sampah bercampur ya, akhirnya tanah dan sampah membuat kali menjadi dangkal dan mudah terkena banjir karena air meluap. Nah, kalau kita lihat dalam dari kali yang ada di samping ya, ataupun saluran airnya ini kurang lebih 1 meter kalau sampai ke permukaan air. Kalau sampai ke dasar kemungkinan ya 1,5 meter. Dan ini paling tidak bisalah menampung air yang sebelumnya tidak dapat ditampung oleh kali yang ada di samping karena adanya sedimentasi yang cukup tebal. Mungkin hanya 20 cm saja, selebihnya bisa meluap terutama pada saat terjadi hujan dan mengakibatkan area yang ada di sini terendam air ataupun banjir. Masyarakat membuat pelang-pelang ya yang berdagang agar mudah
diperhatikan oleh para pengendara, para pejalan kaki, atau juga para pengunjung lainnya yang akan membeli barang dagangan. Jadi di area yang di tengah ini lebih lapang, orang lebih mudah melihatnya. Mungkin seperti itu. Sampai di sini, titik ini kita masih melihat tumpukan-tumpukan dari tanah-tanah hasil galian itu sudah diangkut ya, walaupun ada sedikit. Nah, apakah nanti akan diturap di kedua sisinya menggunakan misal beton sheet pile seperti yang ada di Kali Gabus, atau bisa menggunakan turap batu kali? Sebenarnya sudah ada turap batu kalinya, hanya saja sudah banyak yang rusak ya, yang pecah, dan juga tinggal tanahnya saja ya, seperti yang ada di seberang ini nih. Kalau bisa diturap beton, tentu area ini akan jauh lebih baik lagi. Nah, untuk yang sisi seberang mungkin jalannya bisa dibuat seperti yang di sana. Di situ kan sudah ada jalan yang cukup kokoh. Nah, seperti itu mungkin sampai ke arah ujung Jalan Kali Baru yang bertemu dengan Jalan Sumberjaya. Kemudian untuk area yang di sisi kiri, kebanyakan dari sepanjang jalur yang kita lewati ini, toko-toko, bangunan-bangunan yang ada persis berada di pinggir jalan. Dan terkadang kendaraan-kendaraannya juga parkir di area badan jalan, sehingga arus kendaraan menjadi terhambat ya, ataupun tersendat. Nah, di depan kita akan zoom sedikit. Di sini dalam dari kali ataupun tingkat kedalaman dari Kali Baru, saluran irigasinya yang ada di sini cukup tinggi ya, ke arah sampai ke permukaan air. Mungkin karena jalan yang kita tuju agak menanjak. Di area yang kita lalui di sini, kalau dilebarkan sampai ke arah pinggir kali, maka jalannya akan menjadi banyak kapasitasnya untuk menampung kendaraan yang ada. Saat ini akses menuju ke arah stasiun ya, bisa lewat sini, atau juga bisa lewat Jalan Sumberjaya, Mangunjaya. Cuman jalan ini nanti ujungnya agak sempit sampai ke arah jembatan menuju ke rel. Nah, akan lebih leluasa menggunakan kendaraan roda 2 ya. Sedangkan Jalan Mangunjaya di ujung itu sering terjadi kepadatan, terutama ke arah underpass. Ditambah lagi bertemu arus lalu lintasnya dengan arus kendaraan yang melewati jalan Diponegoro, atau juga TUK Umar ya, TUK Umar Diponegoro, yang menuju ke arah Pantura ataupun ke arah Cikampek. Nah, tadi adalah titik di mana tumpukan-tumpukan dari hasil galian saluran air yang ada di Jalan Kali Baru berada. Nah, yang ini masih belum. Tadi juga kita sudah lihat satu ekskavator standby ya. Mungkin bisa dikerahkan lebih banyak lagi agar proses pengangkutan dari hasil pengerukan bisa lebih cepat dan jalan ini menjadi lebar aksesnya. Untuk diketahui, di sepanjang jalan ini, terutama di sisi kanan kita, itu banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri di atas kali ya. Jadi bukan hanya di pinggir kali, tapi juga di atas kali, dicor, dan bagian sisi bawahnya itu membuat sedimentasi, tersangkutnya sampah dan air juga tidak bisa lewat ya. Maka dari itu mudah sekali air meluap di kawasan ini. Untuk area yang di seberang juga sama, ke arah musola itu masih ada tumpukan-tumpukan dari hasil galian, tanah-tanah urukan hasil dari galian dasar saluran air. Di dekat area di sana juga akses jalan.
Apalagi yang di sisi kanan di seberang itu ada perumahan yang lebih rendah dibandingkan dengan area yang kita lewati. Tentu meluapnya air akan lari ke sana terlebih dahulu dan menyebabkan banjir. Batang-batang pohon, kemudian ranting-ranting kayu masih ada di pinggir jalan, jadi kendaraan diharapkan berhati-hati untuk area-area yang hasil pengerukan dari kalinya masih ada. Karena bisa saja tersangkut atau mengenai kendaraan yang lewat ya. Nah, ini contoh dari rumah ataupun ruko ataupun tempat berjualan yang persis berada di pinggir jalan dan para pengendara yang berhenti itu menggunakan badan jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Jadi bukan hanya yang di sisi kanan ya yang mendapatkan perhatian, mudah-mudahan yang kiri itu juga bisa ditata. Yang di kiri ada satu saluran air yang agak kecil. Makin ke ujung di sini masih ada pepohonan yang belum ditebang ya, sisi bawahnya atau belum dibongkar, sedangkan yang ke arah utara itu sudah rata semua. Kemudian sampah seperti yang kita bisa lihat itu memang ditaruh di pinggir jalan karena mungkin di area ini tidak kita lihat tempat bak-bak sampah ya, tetapi di bagian ujung nanti itu ke arah rel kereta ada tempat penampungan sampah sementara dan di sana diangkut lagi oleh kendaraan ya, mungkin truk atau kendaraan pembawa sampah. Baik, di sisi kanan ini ada rumah-rumah yang sudah rata dengan tanah ya, sudah tidak kita lihat lagi, sedangkan di balik perumahan itu adalah persawahan yang kalau kita lihat pemandangannya cukup indah. Berarti rumah-rumah tersebut menutupi area persawahan yang luas, dan kalau misalnya pada saat subur ya pemandangannya hijau, kemudian pada saat akan dipanen pemandangannya kuning. Di sudut ini ada tempat pembakaran sampah. Masih ada puing-puing hasil bongkaran di sini, di bagian ujung ada posyandu juga ya. Dulunya, sekarang sudah tidak ada. Kita akan parkir terlebih dahulu untuk melihat pemandangan sawah yang ada. Nah, untuk jalan akses ke rel kereta di sini ada yang rusak di bagian pinggirnya ke arah kali, dan area kali di sini saluran air lebih lebar dibandingkan dengan yang ke arah hilirnya lagi atau ke arah utara. Kurang lebih 4-5 meter yang ini. Ini turapnya sudah roboh ya. Kemudian bagian pinggirnya longsor. Bukan cuma di sini tapi juga di beberapa titik ke depan yang kita bisa lihat. Nah, kelihatannya pemandangan sawahnya. Bagian dalam kali di sini masih perlu pengerukan sedikit lagi di bagian pinggir ya, agar benar-benar keluar dari sedimentasi lumpur yang ada. Kemudian kalau bisa turapnya dirapikan, mungkin boleh dilanjutkan sehingga benar-benar menjadi rapi dan aliran airnya menjadi lancar. Aliran air di sini dari arah bawah rel kereta juga menyeberang ya. Kemudian ketemu dengan jalan akses Pantura serta jalan akses Kalimalang, dan airnya berasal dari Kalimalang melewati area di samping jalan Abu Bakar namanya. Ini pemandangannya, dan di depan kita ini hancur tembok penahan tanahnya. Makanya memang untuk sungai, kali dan lainnya di luar negeri pun kita lihat bagian pinggirnya memang diturap sehingga tanah itu tidak mudah masuk ke dalam kali. Pembetonan ya. Kemudian setelah dibeton itu baru dikasih ditanam tanaman-tanaman hijau untuk tentunya menambah ruang terbuka hijau.
Kita akan menelusuri kali ini sampai ke arah rel. Nah, di sini kemarin kita melihat banyak bangunan-bangunan yang di seberang, dan setiap bangunan itu punya satu jembatan menuju ke arah jalan di mana kita berada. Jadi kalau ada 10, mungkin ada hampir 8 sampai 10 jembatan yang dipergunakan oleh pemilik rumah untuk menyeberang. Di seberang lagi dapat kita lihat itu persawahan yang cukup luas. Apakah jalan ini bisa dilewati kendaraan roda 4? Sebenarnya bisa ya, hanya saja apakah jalan ini satu arah atau tidak kita belum tahu, karena yang di depan sana ke pinggir rel itu cukup sempit dan hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan roda 4. Bahkan kalau roda 4-nya lewat, roda 2 pun tidak bisa berada di sampingnya. Di depan sana ada satu ekskavator dan kita lihat satu alat berat yang berfungsi untuk memadatkan jalan. Apakah akan sekalian menjadi akses ya jalan bagi warga? Nanti kita akan pantau di minggu berikutnya. Turap zaman dahulu menggunakan batu kali seperti ini, disusun-susun kemudian disemen, dan bagian atasnya juga ada capping beamnya ataupun pengikat ya. Nah, kita sudah sampai di gate desa Mekarsari 13. Di samping ini adalah tempat penampungan sampah, jadi gerobak-gerobak sampah datang kemari kemudian menaruh sampahnya. Mungkin akan ada truk yang mengambil. Di depan sana, di seberang jalan itu tadinya ada bangunan juga, namun sudah dibongkar, termasuk yang ke arah pinggir kali. Bapaknya mau buang air ini. Ini genangan air. Nah, itu adalah aliran air irigasi ya tadi di bawah rel. Menjadi jauh lebih lapang ya dibandingkan dengan sebelumnya. Di sudut situ juga ada rumah. Nah, ke arah seberang rel kita melihat juga banyak sampah tersangkut di antara jembatan-jembatan yang dibuat oleh warga di sana untuk keperluan menyeberang dari rumah-rumah yang ada. Baik, kita akan kembali. Langsung saja kita akan pindah ke ujung Jalan Kalibaru yang bertemu dengan Jalan Sumberjaya lagi. Kemudian Kali Baru ini mengalir airnya menuju ke hilir ataupun ke Tambun Utara ya, dan cukup lancar harusnya, cukup deras. Walaupun di sini kita melihat banyak sampah masih, kemudian kayu-kayu ya, bekas potongan bambu, asbes dan lainnya, namun air masih dapat melewatinya. Akan lebih baik ya, puing-puing yang masih berada dalam kali itu dapat dikeluarkan, termasuk yang di sana itu hampir menutupi badan kali. Tentunya kalau air cukup besar akan juga menghambat alirannya. Tadinya bangunan-bangunan yang berada di sini ya membuang limbahnya, apakah itu dari WC, kakus, atau juga mungkin wastafel, tempat cuci piring dan lainnya, mungkin juga ada kamar mandi ke dalam kali. Jadi air irigasi itu adalah air yang sudah tercemar oleh buangan-buangan limbah rumah tangga dan warung-warung yang ada. Sebenarnya air irigasi harusnya bersih ya, seperti yang kita bisa lihat di kampung-kampung ataupun di pedesaan. Nah, ini contohnya kakus yang ada di depan ataupun WC. Jadi pada saat buang air besar itu langsung jatuh ke dalam kali dan mengalir ke arah hilir ya. Baik, ini adalah pemandangan sebaliknya menuju ke sisi utara dari area tadi kita parkir di dekat bangunan yang sudah dirobohkan. Kemudian bagian belakangnya ternyata pemandangannya cukup indah, yaitu pesawahan. Silakan diikuti ya, dikarenakan mungkin dalam minggu depan keseluruhan dari sedimentasi ataupun lumpur yang dikeruk sudah diangkut. Jalan ini bisa lebih lebar dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Bukan cuma jalannya, tetapi juga aliran kalinya, saluran airnya dapat membuat subur lahan-lahan pertanian di sisi utara.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.